Berbahagialah yang miskin, karena kamu umat Allah. Kamu yang lapar akan dikenyangkan. Kamu yang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu jikalau kamu dibenci, ditolak dan difitnah karena anak manusia. Bersukaria dan bergembiralah, sebab pahalamu besar di surga. Karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Setelah baca firman, mereka berdoa lagi kan. Saya ikut aja merem. Tapi saat itu saya nggak tahu gimana apa yang saya katakan, tapi tiba-tiba saya merasakan dilawat Tuhan saat itu. Kayak apa ya, rasanya kayak dipeluk Tuhan gitu. Saya nggak bisa melihat alam roh dan lain-lain, enggak. Tapi saya merasakan dalam hati saya, Tuhan itu berbicara, akulah Bapamu yang kekal. Kasih yang selama ini kamu cari itu ada padaku. Tuhan kayak ngomong sama saya. Shalom, perkenalkan nama saya Sukma, saya dari Solo. Saat ini saya sedang bekerja di Taiwan, di salah satu panti jompo. Di sini saya mau menceritakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadi awalnya saya dulu seorang muslim. Tahun 2013 itu saya mendapatkan mimpi dari Tuhan. Jadi saya bertemu Tuhan Yesus. Waktu itu saya sedang mengalami kehampaan hidup begitu. Jadi saya merasa hidup itu hampa gitu, hambar-hambar aja gitu, nggak ada sesuatu yang baru. Jadi saya mengalami apa ya, nggak ada apa ya, sesuatu yang kurang dalam hidup gini itu loh ya. Jadi kayak nggak damai sejahtera juga. Jadi saya sekolah saat itu saya masih sekolah, tapi kayak hidup tuh begitu-begitu saja gitu. Saya nggak merasakan Allah yang hidup gitu. Saya juga sholat, saya juga puasa, saya melakukan semua ibadah itu, tapi kayak semuanya itu kayak rutinitas aja, kayak formalitas gitu, kayak nggak ada sesuatu yang benar-benar dari hati, dari hidup di hati saya gitu. Jadi suatu ketika 2013 saya bermimpi, saya ketemu Tuhan Yesus. Di situ posisi saya sedang berada di kayak di padang gurun gitu. Di padang gurun, kosong, nggak ada orang. Saya bermimpi ada sosok di depan saya. Dia sedang duduk, dia sedang melihat saya ke hadapan saya. Dia senyum, itu terlihat seperti bersinar-sinar seperti itu. Saya rasanya ingin mendekati itu, tapi dalam hati saya berpikir itu Tuhannya orang Kristen gitu. Saya udah mengerti itu Tuhannya orang Kristen gitu. Saat itu kan saya masih Muslim, jadi saya berpikir, tapi saya di situ saya pengen mendekati sosok itu, nggak peduli itu Kristen atau enggak. Rasanya saya pengen mendekati sosok itu, saya ingin bercerita kalau hidup saya itu hampa gitu. Saya sebelumnya saya itu sholat tahajud, saudara. Jadi saya sholat tahajud itu sepertiga malam, saya berdoa gitu. Saya kayak ngomong sama Allah saat itu kan dengan cara Muslim. Saya cerita, saya berdoa, saya menangis di situ. Kalau saya mengalami hampa gitu hidup, dan saya pengen sesuatu yang baru. Saya pengen, kalau memang Engkau ya Allah, kalau memang Engkau hidup, tolong tunjukkan kepada saya gitu. Selama ini Engkau itu jauh, Engkau itu kayak gimana ya, disembah tapi jauh gitu. Walaupun saya berulang kali menyembah, beribadah berapapun banyaknya, tapi saya tidak merasakan kedekatan Tuhan gitu. Saya kayak menantang Tuhan gitu, kalau memang Engkau hidup, tolong tunjukkan kepada saya. Saya itu nangis sampai terus saya habis itu tidur. Nah, saya dapat mimpi itu tadi, saya ketemu Tuhan Yesus itu. Rasanya saya pengen mendekati sosok itu. Baru satu langkah saya pengen mendekati sosok itu, tiba-tiba ada banyak lalu lalang orang. Padahal tadinya nggak ada orang, tiba-tiba ada banyak lalu lalang orang gitu. Kayak suasananya kayak zaman dulu kayak gitu. Masih pada pakai sorban kayak gitu. Terus habis itu saya bangun. Sampai di situ saya terus langsung bukan langsung percaya, langsung jadi Kristen, enggak juga. Saya masih bertanya-tanya, apa ya maksudnya itu mimpinya. Terus saya
ngomong sama teman saya yang Kristen di sekolah. Saya hubungi, saat itu masih SMS, belum ada WhatsApp. Saya SMS teman saya, kalau saya mimpi begini, saya ketemu Tuhanmu. Terus singkat cerita, mereka mengajak saya untuk berdoa di sekolah. Tapi saya nggak mau dikristenkan, saya nggak mau jadi Kristen gitu. Saya nggak suka sama orang Kristen gitu, ilfil saja sama orang-orang Kristen. Terus beberapa kali mereka mengajak saya berdoa, terus saya maulah, sungkan kan diajak terus nggak mau kan. Ya udah saya maulah, untuk kali ini saya mau. Dan saat ikut berdoa, nggak kebetulan saat itu di Firehouse Manahan yang berkhotbah itu pas itu adalah Mas Yoyo. Nah, Mas Yoyo itu padahal anak guru saya di SMP. Saat itu kan saya di SMA, masih kenaikan kelas 2 itu. Dia khotbah di situ kok kayak pernah kenal gitu. Dan ternyata setelah selesai ibadah memang itu anaknya guru saya gitu. Nah, terus waktu itu pas awal-awal ibadah itu juga aku ngelihatnya pada bahasa roh gitu, kayak baca jimat atau apa gitu. Mereka tuh kayak ngomong apa gitu. Aku cuma ngeliatin aja mereka berdoa, mereka nutup mata, dan terus ada yang baca firman. Setelah baca firman mereka berdoa lagi kan. Saya ikut merem. Tapi saat itu saya nggak tahu gimana apa yang saya katakan, tapi tiba-tiba saya merasakan dilawat Tuhan saat itu. Kayak apa ya, rasanya kayak dipeluk Tuhan gitu. Saya nggak bisa melihat alam roh dan lain-lain, enggak, tapi saya merasakan dalam hati saya Tuhan itu berbicara, akulah Bapamu yang kekal, kasih yang selama ini kamu cari itu ada padaku. Tuhan kayak ngomong sama saya gitu. Saya udah gimana ya, yang sebelumnya saya sholat tahajud tadi, saya berdoa pengen ketemu Tuhan, itu rasanya udah kejawab gitu. Tuhan itu memang Allah yang hidup gitu. Di situ saya dilawat Tuhan, saya nggak bisa berhenti menangis. Ternyata memang Tuhan itu hidup, Tuhan itu sayang sama saya, Tuhan itu mengasihi saya gitu. Tuhan itu benar-benar hidup gitu. Terus saya dilawat Tuhan, saya didoakan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulai saat itu saya mulai menerima Tuhan. Dan setelah itu banyak proses yang saya alami, mulai dari tekanan dari keluarga. Mereka kan tidak bisa menerima saya sebagai Kristen, karena dari dulu saya kecil kan Muslim, jadi seakan-akan keluarga tidak bisa mendidik saya gitu. Jadi mereka merasa kecewa. Jadi saya sempat diusir dari rumah itu selama 4 hari. Saya sempat dipukulin juga sama kakak saya karena dikira saya kesurupan kan, kok nekat ke gereja gitu kan. Tapi saya tetap nekat ke gereja karena saya merindukan firman Tuhan, merindukan Tuhan ngomong apa hari ini. Saya selalu merindukan itu. Yang saya nantikan di gereja itu bukan euforia dan lain-lain, bukan itu, tapi mereka melihatnya saya kesurupan lah dan lain-lain seperti itu, tidak bisa menerima saya kafir. Tapi setelah 4 hari Tuhan mengubahkan hati mereka dan saya suruh balik ke rumah. Saya balik ke rumah, tapi dengan catatan saya ngomong juga, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Kalau memang saya harus pulang ke rumah saya gitu, ya udah, tapi harus diam-diam, jangan ngomong sama yang lain gitu. Soalnya saya tinggalnya di satu gang itu keluarga semua gitu, kayak ada om, tante, semuanya satu gang itu keluarga besar gitu. Nanti kalau ada kabar sedikit pun jadi tahu semua gitu. Jadi kamu nggak usah ngomong-ngomong. Ya udah, selama hampir sekitar 1 tahun setiap saya ke gereja itu selalu diem-diem gitu. Kalau ada teman dari gereja jemput itu harus di gang jauh gitu, saya harus jalan dulu. Saya harus bayar harga. Saat-saat itu saya harus nggak boleh ngomong sama siapapun, nggak boleh. Ya saya nggak ngomong, tapi tetap aja waktunya Tuhan itu selalu tepat gitu. Saat itu saya diem aja, tapi tiba-tiba semuanya dibukakan Tuhan sedikit demi sedikit. Mereka tahu kalau saya itu orang Kristen gitu. Mereka tahu. Tapi ya gimana ya, mungkin kalau secara manusiawi saya pikir nanti mereka marah dan lain-lain, tapi dalam hati tetap sukacita. Mereka mau menerima atau tidak sih, itu bukan masalah itu juga. Jadi ini tentang keselamatan. Jadi ini keputusan saya ya begitu. Tapi setelah itu gimana ya,
banyak proses yang saya alami di sekolah, di pekerjaan, saya alami banyak dimana seperti Tuhan Yesus saat dia juga disiksa, diludahi, diapa-apakan sampai dia mati di kayu salib, itu kan untuk menebus semua manusia. Itu apa ya, menjadi teladan saya gitu. Kalau Tuhan Yesus saja sampai mati, itu yang saya selalu pegang saat awal-awal saya menjadi Kristen itu. Kalau sampai orang lain cuma mengucilkan saya, memukuli dan menyindir dan lain-lain, itu tuh nggak seberapa besar pengorbanan Tuhan buat hidup saya gitu. Jadi banyaklah sampai sekarang pun bukan berarti saya menjadi Kristen dan hidup itu enak-enak saja, nggak begitu, tapi justru tantangan itu selalu ada, ujian hidup itu selalu ada, tapi di situ Tuhan selalu memperlihatkan kalau kita itu lebih dari pemenang gitu. Kita bisa melewati setiap ujian-ujian yang kita hadapi di dunia ini gitu dengan kekuatan Tuhan gitu. Ya, saya bersyukur sampai sekarang saya bisa bekerja di Taiwan dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan saya bisa melakukan semua ini kasih karunia Tuhan. Semua kemuliaan hanya buat Tuhan saja. Jadi semenjak perkenalan saya dengan Tuhan, itu selalu membawa saya kepada pengertian bahwa Tuhan Yesus itu baik. Setiap rancangan Tuhan dalam hidup saya itu baik. Saya percaya bukan saya saja, tapi semua orang itu sebenarnya Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang baik untuk setiap manusia sebenarnya. Cuman karena manusia belum mengerti kebenaran, belum mengerti keselamatan bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup, mereka seringkali berkutat dengan dosa sendiri. Jadi saya ajak teman-teman semua yang merindukan kuasa Tuhan Allah yang hidup, mulai berdoa dengan dirimu, berdoa dengan hati yang tulus, ngomong kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa engkau merindukan jamahan Tuhan yang hidup. Engkau merindukan apapun yang kamu katakan itu, Tuhan itu melihat hatimu. Jadi setiap kerinduanmu, setiap apa yang kau rindukan itu Tuhan melihat hatimu. Jadi katakan saja sama Tuhan apa yang engkau rindukan, apa yang ingin engkau alami dalam hidup ini. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan itu Allah yang hidup, dia tidak Gusti mboten sare ya. Jadi Tuhan itu nggak tidur. Tuhan itu Allah yang hidup, benar-benar mengerti apa yang menjadi kerinduan hatimu, mulai buka setiap hatimu, ngomong sama Tuhan apa yang kau rindukan, Tuhan akan menjawab itu pada waktunya gitu. Sekian kesaksian dari saya, kiranya setiap apa yang saya katakan ini boleh memberkati setiap saudara yang mendengar. Kalau mau tanya-tanya lebih lagi boleh menghubungi saya. Tuhan Yesus itu sungguh baik dan teramat baik buat setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.